Kesabaran fans Manchester United ke Benjamin Sesko sudah habiskah? Manajemen langsung kabulkan permohonan fans untuk datangkan Serhou Yadali Guirassy dari Borussia Dortmund musim ini. Tukar tambah dengan Benjamin Sesko, Ruben Amorim langsung bahagia jadi 3 harapanku. Usai statistiknya begitu mantap. Kok bisa? Tonton video sampai selesai. Wah, kejutan super spesial. Gareth Southgate disebut bisa jadi penyelamat Manchester United yang terpuruk. Begini alasannya sebenarnya, dan simak video sampai kelar. Fakta mengejutkan akhirnya terungkap. Ini jelas bisa jadi evaluasi penting manajemen Manchester United ke depan. Tiba-tiba nama Vlahovic muncul ketika hal ini terjadi. Wah, apa ya kira-kira? Temukan jawabannya di sini. Nah, ini baru kabar super gembira. Ruben Amorim akhirnya belak-belakan soal masa depannya usai sukses permalukan sang juara dunia Chelsea. Fans Setan Merah jelas auto sangat lega bahagia melihatnya. Kok bisa? Ini detail lengkapnya. Nah, buat kamu yang mengaku pecinta Manchester United sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Glory, glory Man United! Kesabaran fans Manchester United ke Benjamin Sesko sudah habiskah? Manajemen langsung kabulkan permohonan fans untuk datangkan Serhou Yadali Guirassy dari Borussia Dortmund musim ini. Tukar tambah dengan Benjamin Sesko, Ruben Amorim langsung bahagia jadi 3 harapanku. Usai statistiknya begitu mantap. Kok bisa? Tonton video sampai selesai. Manchester United masih mencari solusi untuk mempertajam lini serang mereka musim ini. Salah satu nama yang tengah naik daun adalah Serhou Guirassy, striker asal Guinea yang tampil luar biasa di Bundesliga. Melihat catatan statistiknya yang impresif, Guirassy bisa menjadi jawaban instan atas masalah produktivitas gol Setan Merah. Musim lalu bersama VfB Stuttgart, Guirassy mencetak 28 gol di Bundesliga dan 30 gol di semua kompetisi. Catatan ini menempatkannya di antara penyerang paling produktif di Eropa. Tidak hanya tajam di depan gawang, ia juga memiliki tingkat efisiensi yang tinggi dengan konversi tembakan jauh di atas rata-rata striker Bundesliga. Rasio gol per menitnya pun termasuk yang terbaik di 5 liga top Eropa, menandakan betapa efektifnya ia setiap kali mendapat kesempatan. Musim ini bersama Borussia Dortmund, Guirassy melanjutkan performa gemilang tersebut. Dalam beberapa pertandingan awal Bundesliga, ia sudah mencetak 3 gol hanya dari 2 laga. Konsistensi ini menunjukkan bahwa musim luar biasa bersama Stuttgart bukan sekadar kebetulan, melainkan bukti nyata kualitas seorang predator kotak penalti. Manchester United sendiri tengah menghadapi persoalan besar di lini depan. Benjamin Sesko masih sulit diandalkan. Kehadiran Guirassy akan memberikan dampak instan dengan kemampuannya mencetak gol dari berbagai situasi, baik open play maupun bola mati. Selain itu, kontribusinya dalam membangun serangan juga signifikan karena ia kerap terlibat dalam proses terciptanya gol tim. Dari sisi finansial, harga Guirassy masih tergolong rasional jika dibandingkan dengan penyerang papan atas lain yang dibanderol sangat tinggi. Dengan klausul rilis yang relatif terjangkau, United bisa mendapatkan striker yang sudah terbukti tajam tanpa harus menguras kas klub secara berlebihan. Gimana? Setuju kan kalau dia gabung? Tulis di kolom komentar. Wah! Kejutan super spesial. Gareth Southgate disebut bisa jadi penyelamat Manchester United yang terpuruk. Begini alasannya sebenarnya, dan simak video sampai kelar.
Teddy Sheringham, mantan penyerang Manchester United, mendorong klub lamanya untuk melirik Gareth Southgate sebagai kandidat pengganti Amorim. Menurut Sheringham, mantan pelatih timnas Inggris itu memiliki pengalaman luas sekaligus kemampuan merestrukturisasi seluruh aspek klub. Ia menyoroti bahwa banyak pelatih top gagal mengulang kejayaan Old Trafford setelah era Sir Alex Ferguson. Di matanya, Southgate adalah sosok yang bisa memberi stabilitas, meskipun sebagian fans masih meragukan filosofi bermainnya. Manchester United merupakan puncak sepak bola Inggris dan saya yakin Southgate memahami besarnya tantangan tersebut, ujar Sheringham. Sheringham menekankan 8 tahun membesut timnas Inggris sudah melatih Southgate menghadapi tekanan tingkat tinggi. Sementara itu, Amorim sempat sedikit menenangkan kritik lewat kemenangan 2-1 atas Chelsea. Hasil manis setelah sebelumnya kalah telak dari Manchester City dalam derby panas. Untuk saat ini, manajemen United belum menunjukkan tanda-tanda akan memecat Amorim. Klub tampaknya masih memberi kesempatan pelatih berusia 40 tahun itu menuntaskan musim penuh. Namun, kritik terhadap taktik Amorim yang dinilai kaku terus mengalir. Jika tren negatif tak kunjung berhenti, nama Southgate bisa semakin santer sebagai opsi baru di kursi pelatih setan merah. Bagaimana menurut kamu? Apakah Southgate memang layak menggantikan Amorim atau United sebaiknya tetap memberi waktu lebih lama? Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Fakta mengejutkan akhirnya terungkap. Ini jelas bisa jadi evaluasi penting manajemen Manchester United ke depan. Tiba-tiba nama Vlahovic muncul ketika hal ini terjadi. Wah, apa ya kira-kira? Temukan jawabannya di sini. Melansir laporan Football Transfers, nama Dusan Vlahovic sempat ramai diperbincangkan jelang bursa transfer musim panas 2025. Kabarnya, penyerang Serbia itu ditawarkan Juventus ke sejumlah klub papan atas Liga Inggris, termasuk Manchester United. Sayang, kepindahan yang diimpikan banyak pihak itu batal terwujud. Vlahovic yang kini berusia 25 tahun, akhirnya harus melanjutkan kiprahnya bersama si nyonya tua di musim 2025-2026. Meski masa depannya di Turin disebut-sebut tak akan panjang. Kontrak sang striker sendiri akan habis pada Juni 2026. Artinya, mulai 1 Januari mendatang, ia bebas menekan prakontrak dengan klub luar negeri sebelum resmi menjadi agen bebas 6 bulan kemudian. Menurut pemberitaan Team Talk dan Football Transfers, Vlahovic memprioritaskan langkah ke Liga Inggris bila akhirnya hengkang dari Juventus. Namun, sumber yang dekat dengan situasi menyebut Manchester United tidak termasuk dalam jajaran klub peminat. Setan Merah justru mengabaikan peluang itu, padahal secara statistik, Vlahovic memulai musim ini lebih tajam dibanding Benjamin Sesko. Dalam 4 laga Serie A 2025-2026, Vlahovic sudah mengemas 2 gol. Sebaliknya, Sesko belum sekalipun mencetak gol untuk Manchester United sejak kepindahan besarnya dari RB Leipzig musim panas lalu, meski telah tampil 5 kali di Liga Inggris. Man United nampaknya tak mungkin mengejar kesepakatan untuk Sesko, terlepas dakta bahwa Benjamin Sesko masih kesulitan untuk beradaptasi di Liga Inggris sejak kepindahan sensasionalnya dari RB Leipzig pada musim panas. Tulis Football Transfers dalam laporannya yang dipublikasikan Senin 22 September 2025. Bagaimana pendapat kalian Red Devils fans? Apakah United seharusnya mengejar Vlahovic yang sudah terbukti produktif atau tetap bersabar menunggu Sesko menemukan ketajamannya? Tinggalkan komentar kalian di bawah. Nah, ini baru kabar super gembira. Ruben Amorim akhirnya belak-belakan soal masa depannya usai sukses permalukan sang juara dunia Chelsea. Fans Setan Merah jelas auto sangat lega bahagia melihatnya. Kok bisa? Ini detail lengkapnya.
Masa depan Ruben Amorim di Manchester United kembali jadi sorotan. Manajer asal Portugal itu memilih untuk menanggapi rumor dengan tenang, menyuruh semua pihak menunggu saja. Sejak menukangi setan merah, performa Amorim memang belum menggigit. Dari 48 pertandingan, catatannya adalah 18 kali menang, 12 kali imbang, dan 18 kali kalah. Persentase kemenangan hanya 37,5%, angka yang memicu spekulasi pemecatan. Andai saja United gagal menaklukkan Chelsea akhir pekan lalu, mungkin posisi Amorim sudah tergeser. Saat disodori pertanyaan soal masa depannya, Amorim menegaskan tak ada yang perlu buru-buru menyimpulkan. Begitulah adanya dan kita tunggu saja apa yang terjadi. Tapi saya hanya fokus pada Manchester dan itu akan menjadi satu-satunya klub saya, ujar Amorim kepada Manchester Evening News. Ditanya soal kemungkinan mengubah sistem permainan, jawabannya tegas. Tidak. Bahkan Sri Paus tak bisa mengubahnya, kutip ESPN. Amorim menambahkan, ini pekerjaan saya, tanggung jawab saya, dan ini hidup saya. Akan ada evolusi, tapi kami membutuhkan langkah-langkah tepat. Bagaimana pandangan kalian? Apakah Amorim layak diberi waktu lebih lama atau sudah saatnya United mencari nahkoda baru? Silahkan tuangkan pendapat di kolom komentar.